materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, tantangan memang bagi negara kita. Namun, kesadaran berbangsa dan bernegara sudah selayaknya rakyat dan pemerintah untuk bersama-sama memberikan pemahaman bagi rakyatnya, khususnya kaum muda. Pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terburuk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa warga bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah, sering bergejolak di antara tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, dan lain-lain. Kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan bernegara. Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua, sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu dicermati. Secara seksama adalah pemikiran tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu mediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah. Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Apabila kita mengajarkan dan melaksanakan apa yang menjadi faktor pendukung kesadaran berbangsa dan negara sejak dini, maka insya Allah negara kita akan sejajar nanti dengan negara-negara yang sudah berbenah dari awal. Nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Secara umum, nasionalisme terbagi atas dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan, sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang Calvinisme. Contohnya Jerman pada masa pemerintahan Hitler. Yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri yang menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi. Yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggulan di antara sesama bangsa Indonesia. Di samping itu ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme. Yang pertama adalah sukuisme, menganggap bahwa suku bangsa sendiri paling baik. Yang kedua adalah Calvinisme, yaitu menganggap bangsa sendiri yang paling unggul. Yang ketiga adalah ekstremisme, di mana sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Yang keempat adalah provinsi,
patriotisme, yaitu sikap selalu berkutat dalam provinsi atau daerah sendiri. Sikap patriotisme bangsa Indonesia telah dimulai sejak zaman penjajahan, dengan banyaknya pahlawan-pahlawan yang gugur dalam rangka mengusir penjajah, seperti Sultan Hasanuddin, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Tengku Umar, dan sebagainya. Sikap patriotisme ini memuncak setelah proklamasi kemerdekaan pada periode perjuangan fisik antara tahun 1945 sampai 1949, yaitu periode mempertahankan negara dari keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Nilai bela negara yang harus lebih dipahami dalam penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga adalah Pancasila, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kelima adalah memiliki kemampuan bela negara. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Siskampling, membantu korban bencana alam, menjaga kebersihan minimal sekolah kita sendiri, menjaga perkelahian antar pelajar biar tidak terjadi lagi. Sikap patriotisme adalah sikap sudi berkorban segala-galanya, termasuk nyawa sekalipun, untuk mempertahankan dan mempertahankan kejayaan negara. Ciri-ciri patriotisme: 1. Cinta tanah air. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keempat, berjiwa pembaharu. Kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Implementasikan sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, seperti menyaksikan film perjuangan bersama-sama dengan keluarga, ada bapak, ada ibu, dan sebagainya yang situ. Kemudian mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Dalam kehidupan sekolah, melaksanakan upacara bendera, meningkatkan materi atau mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan. Sebagai siswa harus belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan negara dan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat adalah mengembangkan sikap ketidaksetiakawanan. Maksud saya kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga. Dan yang terakhir, dalam kehidupan berbangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, serta tidak main hakim sendiri, menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, menjaga kelestarian lingkungan. Oke, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Salam SMP 2 Bali.